Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 1 geometri analitik latihan soal 1.6 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 40. Soal nomor 1, tentukan persamaan parabola jika diketahui unsur-unsur parabola sebagai berikut. Ini adalah pernyataannya ya. Langsung kita bahas saja. Yang A, di sini ada pernyataan sumbu simetris parabola sejajar dengan sumbu Y. Ya, jadi di sini kita menentukan persamaan parabola berdasarkan pernyataan yang pertama adalah sumbu simetris parabola sejajar dengan sumbu Y. Ya, jadi ini adalah sumbu simetris ya sejajar dengan sumbu Y. Maka artinya adalah parabola tersebut ada dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, kemudian ada pernyataan lagi puncak parabola pada titik 2,3, misalkan dari sini ini puncaknya, kemudian dan parabola tersebut melalui titik 3,4. Di sini 2,3, kalau 3,4 berarti di sini 3,4. Ya, artinya pergerakan parabola itu akan bergerak ke atas. Jadi di sini dari puncak akan bergerak ke atas. Jadi seperti itu. Artinya apa? Dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa parabola tersebut akan terbuka ke atas. Ya, karena parabola tersebut terbuka ke atas, maka kita menggunakan rumus ini. Buka kurung X min M tutup kurung kuadrat sama dengan 4P buka kurung Y min N tutup kurung. Jadi seperti itu. Nah, di sini tandanya positif. Ya, kalau terbuka ke bawah, maka di sini sama dengan min, ada tanda negatifnya, min 4P. Ya. Nah, positif negatif sebuah parabola itu tidak ditentukan oleh nilai P. Sekali lagi ya, kalau P itu sama dengan plus atau min itu salah. Kenapa? Karena P ini adalah jarak. Jarak apa? Jarak dari puncak parabola ke fokus. Ya, di sini makanya di sini ada N ditambah P. Ya, kenapa? Karena di sini pergerakannya terhadap sumbu Y ya. Garis simetrisnya sejajar dengan sumbu Y, jadi pergerakannya di sini terhadap sumbu Y. Makanya di sini N ditambah P. Nah, jadi di sini P itu jarak dari puncak ke fokus atau jarak dari puncak ke garis direktris. Makanya di sini garis direktrisnya N, ini puncaknya kan terhadap sumbu Y kan N min P. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi nilai P ini selalu positif. Sedangkan tanda negatif positifnya yang di sini ini pada persamaan parabola itu ditentukan parabola tersebut terbuka ke atas, maka di sini tandanya positif. Parabola terbuka ke bawah, di sini tandanya negatif. Selanjutnya persamaan parabola dengan puncak 2,3. Yang ini pernyataannya ini artinya M-nya ini 2, N-nya ini 3. Jadi kita substitusikan M-nya ini 2, N-nya ini 3. Selanjutnya ada pernyataan parabola melalui titik 3,4 yang ini. Artinya di sini X-nya kita bisa ganti dengan 3, sedangkan Y-nya kita bisa ganti dengan 4. Nah, di sini tujuan perhitungan ini adalah untuk mencari nilai P. Ya, jadi sekali lagi di sini X ini kita ganti dengan 3, sedangkan Y-nya kita ganti dengan 4. Tinggal kita hitung, 3 dikurangi 2 itu 1, berarti 1 kuadrat. Sedangkan di sini 4 dikurangi 3 berarti 1. 1 kuadrat itu 1, 4P dikali 1 berarti 4P. Kemudian adalah 4 dikali P, berarti 4 ini posisinya perkalian. Saya pindah ruas ke sisi kiri, berarti di sini menjadi pembagian. Jadi menjadi 1/4 atau 1 dibagi 4 sama dengan P. Atau P-nya itu sama dengan 1/4. Sehingga kita tulis dulu ini persamaan lingkarannya, berarti buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 4P dikalikan buka kurung Y min 3 tutup kurung. Nah, kemudian 4P-nya ini kita ganti dengan 1/4 ya, ini. Kemudian untuk yang ini buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat kita uraikan menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Di sini 4 dikalikan 1/4, 1 ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 1 dikalikan Y min 3, hasilnya adalah Y min 3. Selanjutnya min 3 kita pindah ruas ke kiri ya, akan menjadi plus. Dari min akan menjadi plus, berarti plus 3.
4 ditambah 3 ini 7. Jadi kita peroleh x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan y, atau kalau y-nya ditulis terlebih dahulu, y sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Jadi persamaan parabola tersebut adalah y sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Selanjutnya bagian B, persamaan parabola dengan persamaan direktris parabola adalah y sama dengan 1 dan fokusnya itu min 3,7. Di sini kita fokuskan pada posisi y-nya. Di sini y sama dengan 1, di sini 7. Fokusnya di sini 7. Artinya kalau kita misalkan gambarnya ya, ini hanya permisalan gambarnya ya. Di sini y-nya sama dengan 1. Berarti misalkan di sini 1 y. Nah, maka fokusnya itu untuk titik y-nya 7 ada di atasnya. Artinya itu menunjukkan bahwa parabola tersebut akan terbuka ke atas. Kenapa? Karena persamaan garis direktrisnya itu ada di bawahnya fokus. Ya, berarti parabola tersebut sekali lagi akan terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas, maka rumus yang kita pakai adalah buka kurung x min m tutup kurung kuadrat sama dengan 4p dikalikan buka kurung y min n tutup kurung. Di sini tandanya positif. Ya. Selanjutnya, persamaan direktris parabola adalah y sama dengan 1, yang ini. Ya, sehingga bisa kita tuliskan di sini, kita ganti y-nya dengan 1. Nah, selanjutnya, min p kita pindah ke ruas kiri akan menjadi plus. Dari min p menjadi plus p. Sehingga diperoleh 1 plus p sama dengan n. Atau kalau kita n-nya tulis terlebih dahulu, berarti n sama dengan 1 plus p. Nah, selanjutnya, titik fokus parabola adalah min 3,7. Artinya di sini m-nya ini min 3, sedangkan n plus p-nya ini sama dengan 7. Sekali lagi ya, di sini fokusnya itu min 3,7. Di sini kita lihat, berarti m-nya ini min 3, kemudian n plus p-nya ini 7. Ya, sehingga di sini kita peroleh n plus p sama dengan 7. Ya. Nah, di sini n kita substitusikan, n-nya di sini kan kita peroleh n sama dengan 1 plus p. Jadi di sini n yang di sini kita ganti dengan 1 plus p. Kita substitusikan ya. Sehingga selanjutnya p ditambah p 2p, kemudian 1 plus 1 di ruas kiri kita pindah ruas menjadi min 1. 7 dikurangi 1 6, kemudian 2 dikali p artinya 2 perkalian, kita pindah ruas menjadi pembagian, menjadi 6 dibagi 2. Sehingga p-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita peroleh p-nya sama dengan 3. Selanjutnya, tadi kan n-nya sama dengan 1 plus p. Nah, di sini p-nya berarti kita ganti dengan 3. Karena di sini kita peroleh p-nya kan 3. Berarti p-nya di sini kita ganti ke 3. Sehingga di sini kita peroleh n sama dengan 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 berarti 4. Jadi kita peroleh n-nya sama dengan 4. Jadi lengkap ya. Nah, di sini p-nya 3, m-nya yang ini min 3, sedangkan n-nya ini 4. Sehingga tinggal kita substitusikan ya kebersamaan parabola yang ini. M-nya tadi min 3, ya ini. Min pertama ini minnya rumus, sekali lagi. Sedangkan minnya ini nilai dari m. Ya, kemudian setelah itu 4 dikalikan p-nya tadi 3. Kita ganti p-nya dengan 3, kemudian 2 kurung y min n, n-nya 4, tutup kurung. Kita sederhanakan, min ketemu min plus 4 kali 3 12. Selanjutnya buka kurung x plus 3 tutup kurung kuadrat, kita uraikan menjadi x kuadrat plus 6x plus 3. Sedangkan yang di sini 12 dikalikan y berarti 12y, 12 dikalikan min 4 berarti min 48. Selanjutnya di sini min 48, saya pindah ke ruas kiri akan menjadi plus 48. 9 ditambah 48 itu plus 57. Kemudian 12 dikali y artinya perkalian ya. Kita pindah ruas menjadi pembagian. Nah, sehingga di sini
eh, kita bagi x kuadrat kita bagi dengan 12 menjadi 1/12 x kuadrat. Kemudian 6x kita bagi dengan 12 menjadi plus setengah x. Kemudian plus 57/12 kita bagi 57 dibagi 12 hasilnya adalah 19/4. Ya, di sini 57 dibagi 12 berarti sama-sama dibagi 3. 57 dibagi 3 itu 19. 12 dibagi 3 itu 4. Sehingga di sini kita peroleh 1/12 x kuadrat plus setengah x plus 19/4 sama dengan y. Atau kalau y-nya kita tulis terlebih dahulu menjadi y sama dengan 1/12 x kuadrat plus setengah x plus 19/4. Jadi persamaan parabola tersebut adalah y sama dengan 1/12 x kuadrat plus setengah x plus 19/4. Selanjutnya bagian C, persamaan parabola dengan persamaan garis direktris parabola adalah x sama dengan min 3 dan titik fokus parabola adalah 3,0. Nah, dari dua pernyataan ini ya kita tahu bahwa puncak parabola tersebut adalah 0,0. Kenapa 0,0? Untuk lebih mudah saya jelaskan melalui gambar. Jadi seperti ini ya. Garis direktrisnya itu min 3, berarti seperti ini. Ya. Misalkan ini gambar hanya misalkan ya, berarti ada di sini misalkan. X sama dengan min 3. Sedangkan fokusnya itu 3,0, berarti ada di sini. Ya, di sini pertama adalah fokusnya ini adalah 0 untuk yang Y. Ini menunjukkan bahwa di sini untuk puncaknya untuk yang Y juga 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini X sama dengan min 3, ada di sini min 3, sedangkan fokusnya juga 3. Artinya jarak dari garis direktris ke puncak ini 3, jarak dari puncak ke fokus ini 3. Nah, karena sama-sama dengan 3, itu artinya puncak untuk yang X ini nilainya 0. Ya. Jadi kenapa saya simpulkan tadi puncak parabola adalah 0,0? Yang pertama karena fokusnya itu di sini untuk yang Y ini 0. Ya, maka pasti puncaknya juga 0. Ya, kenapa? Karena sumbu utamanya yang ini ya, sumbu simetrisnya itu merupakan letak antara puncak dan fokus ini satu garis simetris. Ya, sekali lagi di sini puncak dan fokus itu ada di garis simetris. Ya, karena ada di garis simetris yang sama, artinya di sini kalau yang Y ini 0, fokusnya yang Y ini 0, maka di sini puncaknya juga pasti 0. Nah, sedangkan untuk menentukan puncak untuk yang X ini 0, dari ini jarak antara garis direktris dengan puncak ini 3, kemudian jarak dari puncak ke fokus ini juga 3, yaitu di sini kan 3,0, berarti jaraknya kan di sini 3. Di sini X-nya sama dengan min 3, berarti di sini juga jaraknya 3. Berarti bisa dipastikan bahwa titik puncaknya untuk yang X juga 0. Jadi seperti itu. Karena di sini puncaknya 0,0 dan parabola tersebut terbuka ke kanan, maka kita gunakan rumus Y kuadrat sama dengan 4px. Ya. Nah, tandanya positif. Kalau terbuka ke kiri, itu tandanya di sini negatif. Sekali lagi, nilai P bukan untuk menentukan positif negatifnya suatu parabola, tetapi positif negatifnya rumus pada parabola itu ditentukan oleh parabola tersebut terbuka ke kanan, itu positif. Kalau terbuka ke kiri, di sini ada tanda negatifnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, berarti P-nya sama dengan 3. Ya, kenapa kok P sama dengan 3? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa P itu adalah jarak dari garis direktris ke puncak parabola atau jarak dari puncak parabola ke fokus. Nah, di sini kan 0,0, fokusnya 3, berarti jaraknya 3. Ya, jadi P-nya ini 3. Sehingga P3 ini kita substitusikan ke persamaan parabola awal yang ini. Berarti di sini kita tulis dulu Y kuadrat sama dengan 4px. P-nya kita ganti dengan 3,
Berarti di sini kita peroleh 4 dikalikan 3. P-nya diganti 3 X. Sehingga 4 kali 3 12. Sehingga di sini kita peroleh Y kuadrat sama dengan 12X. Ini adalah persamaan parabolanya. Jadi persamaan parabola tersebut adalah Y kuadrat sama dengan 12X. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan unsur-unsur parabola seperti titik fokus, persamaan garis direktris, dan puncak dari persamaan parabola berikut. Yang A, X kuadrat sama dengan min 24Y, yang B, Y kuadrat min 16X sama dengan 0. Kita bahas yang A, di sini X kuadrat sama dengan min 24Y. Nah, di sini pada persamaan awal parabola, di sini kan ada ada angka 4-nya. Jadi di sini harus kita ubah 24 ini kita ubah ke dalam perkalian 4. Sehingga di sini 24 ini bisa kita tuliskan sebagai 4 dikalikan 6. Ya, sehingga kita peroleh persamaan parabola X kuadrat sama dengan min 4 dikalikan 6 dikalikan Y. Nah, di sini X-nya kuadrat. Artinya apa? Artinya parabola tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini ada tanda negatifnya, artinya parabola tersebut akan terbuka ke bawah. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi ya, di sini persamaannya di sini ada X kuadratnya. Kalau ada X kuadrat artinya adalah parabola tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Seperti itu. Kemudian tanda negatif ini yang menentukan bahwa parabola tersebut terbuka ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini gambarnya. Puncak dari persamaan parabola tersebut adalah 0,0. Kenapa kok 0,0? Karena di sini tidak ada tanda positif dan negatifnya ya. Di sini juga. Biasanya kan persamaan yang melalui puncak M, N itu rumusnya buka kurung X min M tutup kurung kuadrat. Nah, jadi di sini kan tidak ada bentuk X-nya. Ya, tidak ada variabel X. Ini kan bukan tidak variabel X ya, tapi tidak ada, ini kan bentuknya X kuadrat, tidak ada yang X biasa ya, X tanpa pangkat, X pangkat 1 kan tidak ada. Ini menunjukkan bahwa puncaknya itu adalah 0,0. Kemudian di sini persamaan garis direktrisnya itu Y sama dengan P. P-nya mana? P-nya ini 6. Ya, sekali lagi nilai P itu selalu positif. Berarti Y sama dengan P sama dengan 6. Nah, berarti di sini di atasnya puncak parabola. Kemudian sedangkan fokusnya itu adalah 0, min P. Ya. P-nya kan 6 tadi. Berarti di sini min 6, 0, min 6. Fokusnya ada di bawah puncak. Berarti di sini. Ya. Jadi betul ya bahwa parabola ini terbuka ke bawah. Jadi seperti ini. Kemudian bagian yang B, Y sama dengan min 16X sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk awal persamaan parabola, berarti di sini min 16X-nya harus dipindah ke ruas kanan. Ya, sehingga Y kuadrat sama dengan 16X. Min pindah ruas jadi plus. Jadi di sini menjadi 16X. Nah, di sini kita peroleh Y kuadrat. Ini menunjukkan bahwa parabola tersebut akan terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Ya, jadi bedanya yang A dengan yang B, kalau yang kuadrat itu X-nya, berarti parabolanya itu adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau yang kuadrat ini yang Y, maka parabola tersebut terbuka ke kanan seperti ini atau terbuka ke kiri. Selanjutnya ya, di sini ada ada angka 16. Berarti berdasarkan persamaan parabola awal, harus di sini 16 ini kita ubah ke dalam perkalian 4. Berarti di sini kita peroleh 4 dikalikan 4. Ya. Nah, tanda plus, ternyata di sini tandanya plus kan? Artinya parabola tersebut terbuka ke kanan. Jadi seperti ini. Ya, terbuka ke kanan. Nah, karena di sini tidak ada variabel Y berpangkat 1, artinya pusatnya adalah ada di 0,0. Ya. Nah, sama dengan yang ini, di sini tidak ada variabel X berpangkat 1, berarti pusatnya ada di 0,0. Kemudian di sini P-nya kan sama dengan 4. Ya, karena parabolanya terbuka ke kanan,
berarti garis direktrisnya ada di sebelah kiri. Artinya persamaan garis direktrisnya X sama dengan min P sama dengan min 4. Ada di sebelah kirinya puncak. Berarti di sini. Ya, berarti di sini X-nya sama dengan min P, min sama dengan min 4. Sedangkan di sini titik fokusnya karena terbuka ke kanan, berarti ada di kanannya puncak parabola. Berarti di sini. Ya. Nah, berarti nilai titik fokusnya itu adalah P,0. Di sini positif, berarti 4,0. Ya. Selanjutnya soal nomor 3, sebuah reflektor lampu sorot berbentuk parabola memiliki diameter 120 cm. Lampu sorot ditempatkan sebagai fokus reflektor parabola tersebut. Tentukan kedalaman reflektor lampu sorot berbentuk parabola tersebut jika penempatan lampu sorot adalah 12 cm di atas titik pusat. Tentukan persamaan yang digunakan oleh teknisi dalam membuat reflektor lampu sorot tersebut. Ya, kita bahas. Pertama-tama, ya, gambar reflektor lampu sorot itu seperti ini. Ya, kalau kita tarik ke dalam koordinat kartesius akan menjadi seperti ini. Di mana di sini adalah puncaknya, ya, puncak parabolanya, ya, ini puncak parabolanya. Kemudian fokusnya di sini. Nah, kenapa? Pertama-tama saya jelaskan kenapa gambar parabolanya di sini adalah terbuka ke atas, ya, karena di sini ada penjelasan ini. Reflektor lampu sorot berbentuk parabola tersebut jika penempatan lampu sorot itu adalah 12 cm di atas titik pusat, ya, di atas. Berarti artinya di sini kita pada persoalan ini titik fokusnya itu ada di atas titik puncak, ya. Karena titik fokus ada di atas titik puncak, berarti kan otomatis parabolanya terbuka ke atas. Jadi di sini persamaan digunakan adalah parabola terbuka ke atas. Jadi di sini yang ini adalah puncak parabolanya, sedangkan di sini adalah fokusnya yang merupakan letak lampu sorot, ya, lampunya di sini. Kemudian sedangkan diameter reflektor ini di sini saya tulis sebagai titiknya x2, y dan di sini x1, y. Ya, jadi ini adalah diameter reflektornya. Kemudian persamaan parabola atau reflektor lampu sorot yaitu di sini karena di sini persamaannya adalah terbuka ke atas, ya, parabolanya terbuka ke atas, berarti di sini yang x yang kuadrat itu yang x, ya. Nah, di sini puncaknya 0,0 kan, dan yang karena terbuka ke atas berarti yang kuadrat itu adalah yang variabel x. Jadi kita tulis sebagai x kuadrat sama dengan 4py. Di sini positif karena terbuka ke atas. Selanjutnya, titik fokus parabola atau reflektor lampu sorot tadi ini, ya. Berarti di sini 0,12, ya, 0,12. Karena di sini punya 0,0, ya, berarti fokusnya ada di sini, ya, 0,12. Sehingga di sini P-nya nilainya 12. Kenapa? Karena P itu adalah jarak dari puncak ke fokus, ya. Di sini ini kan fokusnya 0,12, pusatnya 0,0, berarti jaraknya di sini 12. Berarti nilai P-nya adalah 12. Sehingga di sini pada persamaan parabola awal ini x kuadrat sama dengan 4py, P-nya ini kita ganti dengan 12. Sehingga di sini kita dapat x kuadrat sama dengan 4 dikali 12 sama dengan y. 4 dikali 12 itu sama dengan 48. Sehingga di sini kita peroleh persamaan parabolanya adalah x kuadrat sama dengan 48y. Jadi persamaan parabola atau reflektor lampu sorotnya adalah x kuadrat sama dengan 48y. Selanjutnya kita akan mencari kedalaman reflektor lampu sorot
Artinya dari 0 ini, dari puncak parabola sampai ke sini, ya. Artinya kita akan mencari kedalaman itu, artinya kita mencari nilai y-nya ini, ya. Nah, karena diameter reflektor lampu sorot yaitu jarak x1 dan x2, ini diameternya itu adalah 120 cm, ya. Artinya di sini titiknya ini yang satu ini adalah 60, y. Sedangkan yang kedua di sini min 60, y, ya. Karena dari sini ke sini kan panjangnya 120. Ini kan simetris, berarti kita bagi dua. Berarti dari sini ke sini 60, dari sini ke sini 60. Dari sini ke sini kan sisi kanan atau positif, berarti di sini yang 60. Sedangkan yang ini itu x-nya ada di bidang negatif, berarti di sini min 60, ya. Sehingga mencari kedalaman reflektor lampu sorot atau y itu tinggal kita substitusikan, ya, nilai x dan y-nya. Ya, di sini kita ambil yang positif, berarti x-nya nanti kita ganti dengan 60 yang ini, sedangkan y-nya tetap karena y-nya ini yang akan kita cari. Ya, sehingga di sini kita tulis dulu persamaan parabola yang awal tadi yang telah kita peroleh tadi, yaitu adalah x kuadrat sama dengan 48y. X-nya kita ganti dengan 60. Atau kalian bisa juga menggantinya dengan negatif 60. Hasilnya pasti sama, hasil akhirnya pasti sama. Ya, di sini saya ambil yang positif saja. Ya, berarti di sini x-nya kita ganti dengan 60. Berarti di sini akan diperoleh 60 kuadrat. 60 kuadrat itu adalah 3600. Selanjutnya di sini ada 48 kali y. 48 kali y berarti 48 posisi perkalian kita pindah ke ruas kiri. Berarti akan menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh 3600 dibagi 48. 3600 dibagi 48 itu adalah 75. Sehingga di sini kita peroleh 75 sama dengan y, atau y-nya itu sama dengan 75. Jadi kedalaman reflektor lampu sorot adalah 75 cm. Jadi di sini dari sini ke sini berarti 75. Berarti di sini kan 0,75. Jadi seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4, sebuah roket air diluncurkan ke udara dan lintasan roket tersebut berbentuk parabola. Diperkirakan ketinggian maksimum roket air mencapai 10 meter dan jarak lokasi pendaratan roket air adalah 3 meter dari lokasi awal peluncuran. Tentukan persamaan parabola untuk permodelan lintasan roket air tersebut dan ketinggian roket air ketika jarak horizontal roket air 1 meter dari lokasi peluncuran. Langsung kita bahas. Di sini pertama-tama adalah kita harus menentukan dulu arah peluncuran roket tersebut, ya. Nah, berarti di sini adalah titik awal roket itu kan diluncurkan ke atas, ya. Berarti ini awal peluncuran roket, berarti di sini kita luncurkan roketnya kemudian mendarat di sini, ya, mendarat di jaraknya 3 meter dari lokasi awal. Berarti di sini kalau awal itu kita tulis sebagai 0,0, berarti di sini jaraknya 3. Berarti di sini 3,0. Sedangkan yang puncak tadi di sini ketinggian maksimum roket itu 10. Berarti di sini nilai y-nya 10. Ya, puncaknya di sini ada di nilai y sama dengan 10. Karena puncak itu terletak di sumbu simetris, maka nilai x-nya itu sama dengan nilai sumbu simetrisnya, yaitu 3 dibagi 2. Ya, ke sumbu simetris itu x sama dengan 3/2. Dari ini kan 0, ini 3. Berarti di tengah-tengahnya ini 3 dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan 3/2. Ya, berarti titik puncaknya adalah 3/2,10. Ya. Berarti di sini dari gambar ini kita peroleh titik puncaknya 3/2,10 dan parabolanya terbuka ke bawah. Kenapa? Karena peluncuran roket itu ke atas, kemudian akan turun dan mendarat sampai ke bawah tanah, ya, sampai ke tanah seperti itu. Jadi naik ke atas, kemudian sampai titik maksimum akan turun lagi sampai di sini menyentuh tanah. Jadi
Nah, karena parabolanya di sini terbuka ke bawah, berarti yang pertama adalah yang kuadrat itu adalah yang variabel x. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan parabolanya itu bernilai negatif karena terbuka ke bawah. Sehingga kalau kita buat persamaan parabola dengan puncak 3/2,10 ini ya adalah bentuknya seperti ini, buka kurung x min 3/2 tutup kurung kuadrat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang kuadrat ini yang x sama dengan min karena terbuka ke bawah, min 4p dikalikan buka kurung y min 10 tutup kurung. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai p. Nah, untuk mencari nilai p, kita perhatikan di sini. Ternyata parabolanya ini melalui titik 0,0 atau kalian bisa juga memakai titik 3,0. Ya. Hasilnya pasti sama perhitungannya. Jadi untuk mencari nilai p ini kita menggunakan titik 0,0 atau menggunakan titik 3,0. Ya, sama saja, hasil akhirnya pasti sama. Untuk mempermudah perhitungan, saya ambil yang titik 0,0. Nah, nantinya titik ini akan kita substitusikan ke persamaan parabola tadi. 0 yang ini untuk x, 0 yang ini untuk yang y. Ya, jadi langsung kita substitusikan ya. 0 yang ini untuk menggantikan yang x, 0 yang ini untuk menggantikan yang y. Sehingga kita hitung di sini 0 dikurangi 3/2 berarti min 3/2, kemudian 0 dikurangi 10 berarti di sini min 10. Sehingga kita hitung buka kurung min 3/2 tutup kurung kuadrat, itu hasilnya adalah min dikuadratkan itu plus 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4. Kemudian min ketemu min plus 4 dikalikan 10 berarti 40. Jadi kita dapat 9/4 sama dengan 40 dikali P. 40 dikali P artinya 40 ini posisinya perkalian. Kita pindah ruas akan menjadi pembagian atau letaknya di bawah. Sehingga di sini kita peroleh 9/4 dikalikan 40. 4 dikalikan 40 hasilnya adalah 160. Sehingga kita peroleh 9/160 sama dengan P. Atau P-nya sama dengan 9/160. Sehingga kita peroleh P sama dengan 9/160 ini kita substitusikan ke persamaan parabola awal tadi yang ini. Ya, kita tulis dulu di sini buka kurung x min 3/2 tutup kurung kuadrat sama dengan min 4p dikalikan buka kurung y min 10 tutup kurung. Kita ganti P-nya dengan 9/160 ini. Kita hitung di sini min 4 dikalikan 9/160. Min 9/4 dengan 16 kita coret jadi 4 ya. Di bawah berarti tersisa 4 kemudian 0. Ya, berarti di sini kita boleh min 9/40. Kemudian tinggal kita uraikan yang ini, buka kurung x min 9/2 tutup kurung kuadrat kita uraikan menjadi x kuadrat min 3x plus 9/4. Kemudian yang ini kita kalikan min 9/40 kita kalikan dengan y berarti menjadi min 9/40y. Kemudian min 9/40 kita kalikan dengan min 10. Min ketemu min plus ya, kemudian 9/40 kalikan 10. Ini kita coret nolnya yang 40 dengan yang 10 sehingga menjadi 9/4. Selanjutnya adalah di sini min 9/40y saya pindah ke ruas kiri. Ya, berarti di sini tanda min menjadi plus. Berarti 9/40y. Kemudian sedangkan yang ini x kuadrat min 3x plus 4 9/4 saya pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini min x kuadrat pindah ruas menjadi min x kuadrat. Min 3x pindah ruas menjadi plus 3x. Plus 9/4 pindah ruas menjadi min 9/4. Plus 9/4. Ya, yang min 9/4 itu yang ini, kemudian plus 9/4 ini yang ini. Sehingga di sini kita hitung min 9/4 ditambah 9/4 0 ya. Sehingga di sini kita peroleh 9/40y sama dengan min x kuadrat plus 3x. Kemudian di sini 9/40 dikalikan y, posisi perkalian ya, kita pindah ruas
Atau begini, 9 kan posisi perkalian, berarti pindah ruas menjadi pembagian. Sedangkan 40 posisi pembagian, kita pindah ruas menjadi perkalian, berarti ada di atas. Ya, jadi kita balik dari situ, yang 40 pindah ruas kita letakkan ada di atas, dengan 9 yang di atas kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kita peroleh Y sama dengan 40 per 9 kita kalikan dengan buka kurung min X kuadrat plus 3X tutup kurung. Sehingga diperoleh hasil 40 min 9 40 per 9 dikalikan min X kuadrat menjadi min 40 per 9 X kuadrat. Kemudian 40 per 9 dikalikan 3X menjadi 9 dengan 3 kita coret ya, berarti tersisa 3 di bawah, berarti tersisa 40 per 3, berarti plus 40 per 3X. Jadi persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan min 40 per 9X kuadrat plus 40 per 3X. Jadi ini adalah persamaan parabola untuk peluncuran roket yang ini. Selanjutnya kita akan mencari ketinggian roket air ketika jarak horizontal roket air 1 meter. Artinya X-nya itu sama dengan 1 meter. Caranya adalah X sama dengan 1 ini kita akan mensubstitusikan ke persamaan parabola yang telah kita peroleh tadi. Yaitu persamaan parabolanya tadi kita peroleh Y sama dengan min 40 per 9 X kuadrat plus 40 per 3X. Nah, di sini X-nya ini kita ganti dengan 1. Ya, berarti di sini X kuadrat berarti 1 kuadrat, kemudian di sini X-nya kita ganti dengan 1. Kemudian kita hitung 1 kuadrat itu 1, min 40 per 9 kalikan 1 berarti tetap ya, min 40 per 9, kemudian plus 40 per 3 dikalikan 1 berarti 40 per 3. Kemudian di sini tinggal kita hitung, di sini penyebutnya 9, di sini penyebutnya 3. Berarti yang 3 ini kita jadikan ke 9. Berarti di sini 40 per 3 kita kalikan dengan 3 per 3. 40 dikalikan 3 itu 120, 3 dikalikan 3 itu 9. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 40 per 9 ditambah 120 per 9. Kita hitung, di sini min 40 ditambah 120 berarti kan 80. Berarti 80 per 9. Berarti di sini kita peroleh Y-nya sama dengan 80 per 9. Jadi ketinggian roket air ketika jarak horizontal roket air 1 meter adalah 80 per 9 meter atau sama juga dengan 8,89 meter. Demikian pembahasan latihan 1.6 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 40. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.